Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim, sama-sama mengkaji ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa mendatangkan berkah bagi kita semua. Amin. Lebih khusus kita dapat mengisi liburan 1 Mei yang jarang-jarang kita mendapatkan liburan 1 Mei. Mungkin tahun pertama 1 Mei diliburkan. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa hal yang mungkin selama ini dianggap menimbulkan berbagai silang pendapat. Untuk tidak secara ekstrim saya mengatakan perselisihan terkait dengan masalah furu'iyah. Furu'iyah itu adalah subbab dalam urusan fikih. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk membahas tentang hal-hal yang terkait dengan orang yang sudah meninggal. Bukannya berarti saya ini mau mengajak selalu mengingat-ingat kematian, walaupun memang benar bahwa yang namanya nasihat yang paling baik adalah kematian. Entah kematian yang selalu kita ingat ataupun kematian yang senantiasa sering terjadi di sekitar kita. Bab yang akan kita bahas di sini adalah sebenarnya ada 2 hal. Ada 2 subbab penting kalau kita bicara masalah orang-orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah tentang keyakinan kita terhadap arwah orang yang sudah meninggal. Kemudian yang kedua adalah apa yang selama ini disikapi kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga banyak khilafiyah yang terjadi dalam bagaimana umat Islam menyikapi orang yang sudah meninggal, karena mereka memiliki perbedaan sudut pandang kepada ruh orang yang sudah meninggal itu sendiri. Banyak orang yang mempertanyakan apa hukumnya doa, apa hukumnya membaca tahlil, apa hukumnya membaca yasin atau membaca surat apapun yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Maka perdebatan dalam urusan ini tidak akan pernah sampai ketemu kalau pengertian kita terhadap kondisi ruh orang yang sudah meninggal pun berbeda. Ada orang yang berprinsip bahwa orang yang sudah meninggal ruhnya ya sudah pergi, tidak ada hubungan sama sekali dengan orang yang masih hidup. Tapi ada sebagian pendapat yang meyakini bahwa di sana masih ada hubungan antara ruh orang yang sudah meninggal dengan orang-orang yang masih hidup. Sehingga itu dulu yang harus diluruskan. Persepsi kita kepada orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Kemudian baru setelah itu kita membahas sikap yang selama ini dilakukan oleh kebanyakan umat Islam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan pertama yang sangat fundamental terkait dengan masalah orang yang sudah meninggal. Hal yasma'ul amwat aswatal ahya. Ini yang pertama kali sering kita pertanyaan yang sering kita dengar. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan apapun yang diserukan, apapun yang diucapkan, apapun yang disampaikan oleh orang yang masih hidup? Singkat kata jawabannya adalah na'am. Iya, bahwa
menurut keyakinan kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan apapun yang diucapkan, apapun yang disampaikan oleh orang yang masih hidup. Seperti diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa dhahaba ashabuhu hatta annahu yasma'u qur'ani 'alim, hatta yasma'a qur'ani 'alim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa seorang hamba ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dia sesungguhnya mendengarkan apapun yang diucapkan sampai dia mendengarkan hentakan kaki atau sendal orang-orang yang ada di sekeliling kuburannya sampai mereka meninggalkan kuburan. Jadi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Silakan dibuka di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini adalah sebuah hadis yang meyakinkan bahwa seorang hamba ketika dikuburkan, dia masih mendengarkan apapun yang diucapkan atau disampaikan oleh orang yang masih hidup, mereka yang menguburkan, sampai suara sendalnya saja itu masih kedengaran oleh mereka. Kemudian dalam hadis yang lain, wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala waqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qalibu Badr. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa itu artinya berhenti berdiri di kuburan ahli Badr, artinya adalah para syuhada yang wafat dalam perang Badar. Waqala, kemudian beliau bersabda, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan? Tsumma qala innahum al-an yasma'una ma aqul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah bertanya kepada ruh mujahid atau yang wafat dalam perang Badar, di mana beliau mengatakan, apakah engkau sudah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan? Kemudian sebenarnya di sini ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan hal seperti itu kepada orang yang sudah wafat? Kemudian Rasulullah menjawab, innahumul an yasma'una ma aqul. Sesungguhnya mereka itu sekarang mendengarkan apapun yang sedang aku katakan. Jadi untuk apa Rasulullah SAW berbicara seperti itu kalau memang tidak memiliki alasan bahwa mereka itu masih mendengar? Seperti dalam hadis yang lain, ini saya jumping saja. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau menziarahi kubur. Ini Aisyah ini minta izin untuk berziarah kubur setelah turunnya hadis yang memerintahkan boleh berziarah kubur setelah sebelumnya sempat dilarang. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kalau engkau berziarah kubur, katakanlah assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna nahnu bikum lalahiqun. Jadi ucapannya adalah assalamualaikum wahai ahli kubur, dan sesungguhnya aku ini atau kami ini akan bertemu dengan engkau nanti. Itu adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan Aisyah ketika mengucapkan salam ketika berziarah kubur. Nah, tidak mungkin Rasulullah itu mengajarkan hal-hal demikian seolah-olah itu sirahnya itu dialog. Bentuknya itu seperti orang berbicara kepada orang hidup. Kalau misalnya tidak ada keyakinan bahwa si mayit itu bisa mendengar. Kemudian saya mengomentari di sini bagaimana komentar tentang Ibnu Taimiyah. Mada yaqul Ibnu Taimiyah fi ma'rifatil amwat liman yazuruhu minal ahya. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri memberikan komentar tentang pengetahuan ruh yang sudah meninggal terhadap siapapun yang menziarahi kuburnya. Nah, ini kenapa saya komentarin Ibnu Taimiyah?
Karena selama ini orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara orang yang sudah wafat dengan orang yang masih hidup itu sering mengambil cuplikan dari pendapat-pendapatnya Ibnu Taimiyah. Su'ila Syekh Ibnu Taimiyah 'anil ahya idza zaru al-aqwan hal ya'lamuna ziyaratahum hal ya'lamuna bi ziyaratihim fa ajabahum rahimahullahu ta'ala bi qawlihi. Suatu saat Ibnu Taimiyah ditanya oleh murid-muridnya terkait dengan apakah orang-orang yang sudah meninggal itu mengetahui ketika mereka diziarahi kubur. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma ilmul mayyit bil hayy idza zarahu wa sallama alaihi fa fi hadits Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yamurru bi qabri akhihi al-mu'min kana ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa arrafahu wa radda alaihi salam. Jadi Ibnu Taimiyah ketika ditanya oleh muridnya terkait dengan apakah orang-orang yang sudah meninggal itu dapat mendengar yang diucapkan oleh orang yang menziarahinya. Nah, Ibnu Taimiyah langsung mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin," maka jika ada seseorang yang murru bi qabri akhihi, melewati kuburan saudaranya, karena ya'rifu fid dunya, saudaranya yang tentunya dikenal ketika mereka itu hidup di dunia, fa yusallimu alaihi, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal, illa arafahu wa radda alaihi salam, maka orang yang ada di dalam kubur, ruh yang ada di dalam kubur itu pasti masih akan mengenali orang yang mengucapkan salam yang dulu waktu hidup di dunia mereka kenal, wa radda alaihi salam, dan dia pun membalas ucapan salam. Ini adalah hadis Ibnu Abbas yang ternyata dikutip juga oleh Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu membenarkan bahwa ada keyakinan tentang arwah orang yang sudah meninggal itu masih bisa mendengar apapun yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Waqala Ibnu Mubarak menambahkan, sabata dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahahahu Abdul Haq Sahibul Ahkam. Jadi ini pun dipertegas dan dikuatkan lagi oleh Abdul Haq yang menulis kitab Sahibul Ahkam. Jadi bisa dilihat pendapat Ibnu Taimiyah itu dalam kitab Fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian di sana banyak orang yang suka membawa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bukan hadis tapi ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anta bimusma'in man fil qubur." Nah, ini yang suka dijadikan sebagai alasan bahwa engkau tidak akan membuat orang-orang yang ada di dalam kubur itu bisa mendengar. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan ayat ini? Karena ini sering dipakai oleh mereka yang menentang pendapat bahwa orang yang sudah wafat itu sebenarnya bisa mendengar, yaitu ayat dalam surat Fatir ayat 22 yang mengatakan bahwa sesungguhnya engkau tidak akan membuat orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar. Maka dijawab oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ayat kama la yantafil amwatu ba'da mautihim wa sayuratihim ila quburihim wa hum kuffar bil hidayah wa da'wah ilaiha. Kadzalika haula'il musyrikin alladziina kutibat 'alaihimus syaqawatu la hilata laka fihim wa la tastati'u hidayatahum in anta illa nadhir. Jadi Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan orang yang di dalam kubur itu adalah tidak semua orang, dan di sini yang dimaksud di situ adalah urusan dakwah. Jadi kalau mereka orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ketika hidupnya tidak mau mendengarkan dakwahmu, maka ketika dia wafat pun, ketika dia sudah mati pun, tetap dia tidak bisa mendengar, atau engkau tidak bisa membuat mereka mendengarkan seruanmu atau ajakan kepada hidayah. Jadi sebenarnya penafsirannya itu di situ. Jadi yang namanya ayat ini tidak bisa ditafsirkan secara letterlek tanpa ada
asbabun nuzulnya. Jadi ini hati-hati, kadang-kadang kita suka membawa mendengarkan sebuah ayat yang dibawa tanpa diterangkan asbabun nuzul. Nah, dalam ayatnya dikatakan begitu kan, bahwa engkau tidak akan pernah mampu membuat orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar. Asbabun nuzulnya itu bukan sesederhana itu. Bahwa di sana ada peristiwa sebelumnya bahwa orang-orang kafir ketika masih hidup dia kafir, tidak mau mendengarkan risalah dakwah, maka sampai mati pun tetap engkau tidak akan bisa membuat mereka itu mendengar itu. Jadi yang dimaksud tidak mendengar itu adalah tidak mendengar risalah dakwah. Karena apa? Ketika dia hidup tidak mau mendengar, apalagi ketika sudah mati pun engkau tidak akan membuat mereka mendengar. Jadi orang yang hatinya sudah tertutup ketika hidup, maka ketika mati pun kita tidak bisa membuat apa-apa. Jadi sebenarnya ayat itu ditujukan kepada orang yang ingin mendakwahi orang yang sudah mati. Tidak mungkin bisa membuat mereka mendengar. Yang dimaksud dengan mendengar itu bukan mendengar ucapan, tapi mendengar ajakan untuk berdakwah. Kira-kira itulah penafsiran dari Ibnu Katsir terkait dengan ayat yang suka dikutip sebagai alasan untuk menyanggah tentang keyakinan bahwa orang-orang yang sudah wafat itu tidak bisa mendengar. Nah sekarang ada lagi terkait dengan masalah sampai saat ini wanita masih tidak dibolehkan untuk ziarah kubur. Di sini dikatakan bahwa yang namanya ziarah kubur awalnya itu memang ketika Rasulullah dan para sahabat menyaksikan para wanita. Jadi Rasulullah pernah mengatakan kuntunah itu ma'an zuwaratul kubur, bahwa dia pernah melarang orang-orang wanita menziarahi kubur karena mereka cenderung emosional. Nah kemudian hadis itu dinasakh dengan hadis yang berikutnya, ala kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruha. Bukankah aku dulu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang fazuruha, maka sekarang ziarahilah kubur. Nah, di sini pengertiannya adalah pengertian dalam teksnya itu mukhatabnya itu adalah mudzakkar salim. Mudzakkar salim itu ala fazuruha. Jadi itu adalah untuk laki-laki jamak. Sehingga mereka yang melarang kaum wanita berziarah kubur itu berpatokan kepada, ya memang pertama Rasulullah melarang untuk ziarah kubur kepada wanita, tapi ketika beliau itu mengkoreksi kembali kemudian memerintahkan ziarah kubur, tapi yang diperintahkan di situ mukhatabnya itu laki-laki, fazuruha. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita memerintahkan laki-laki jamak, maka bentuknya itu zuru. Sementara kalau kepada perempuan banyak, maka bentuknya itu adalah zurna, wazurnaha. Jadi mereka berkeyakinan kalau memang perempuan dibolehkan untuk ziarah kubur kembali, maka mukhatabnya tidak seperti itu. Nah, akan tetapi ahli bahasa mengatakan bahwa ketika Rasulullah menggunakan mukhatab jamak laki-laki, maka sesungguhnya itu bukan hanya kaum laki-laki yang diseru, tetapi juga adalah kaum perempuan. Seperti ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kan bentuknya adalah laki-laki. Apa yang diseru itu adalah kaum beriman laki-laki saja, sementara perempuan tidak. Kayak gitu kan? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya yang namanya mukhatab Rasulullah SAW ketika menggunakan kalimat yang menggunakan jamak mudzakkar salim sebagai sirah dalam kata kerja perintahnya, itu tidak dibatasi oleh laki-laki saja, tetapi juga termasuk perempuan. Jadi memang jarang sekali Rasulullah menggunakan mukhatabnya itu perempuan, laki-laki enggak. Jadi ketika Rasulullah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka itu termasuk laki-laki dan perempuan. Maka kalau misalnya kita mau menggunakan mukhatabnya perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala harusnya mengatakan ya ayyuhallati amanna. Kan lucu. Masa sampai 2 kali? Makanya ketika ada seorang, misalnya saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum itu kan jamak mudzakkar. Nah,
Ibu-ibu tidak menjawab. Kenapa? Lah, ustadznya aja bilangnya assalamualaikum. Kum itu kan untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, assalamualaikum nas salam. Nah, kalau perempuan itu assalamualaikum. Nah, maka ada beberapa ustadz yang kalau assalamualaikumnya juga dia menggunakan mukhatabnya 2 kali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa. Tapi ketika kita mengucapkan assalamualaikum, di situ termasuk laki-laki dan perempuan. Maka hadis Rasulullah SAW yang akhirnya mengkoreksi, kemudian dia membolehkan ziarah kubur, walaupun mukhatabnya itu adalah laki-laki, itu termasuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi tidak bisa berpatokan seperti itu. Kalau dia berpatokan kepada tetap perempuan dilarang, karena apa? Mukhatabnya laki-laki. Kalau begitu semua mukhatab yang berbentuk laki-laki hanya dikhususkan kepada laki-laki, perempuan tidak termasuk. Maka banyak sekali syariat-syariat Islam yang hanya berlaku untuk laki-laki. Termasuk yang namanya ucapan salam, ketika orang mengucapkannya assalamualaikum, perempuan nggak usah jawab. Nah, kan lucu seperti itu. Nah, ini. Jadi perintah kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha di sini dikategorikan adalah umumul hadis. Jadi hadis yang sifatnya itu adalah umum, baik kepada laki-laki, kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Hal ini diperkuat dengan hadis yang lain. Aisyah radhiyallahu anha qalat, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza aqulu idza ataitul baqi'?" Ya Rasulullah, apakah yang harus aku ucapkan ketika aku mau menziarahi kuburan Baqi'? Qala quli. Kemudian Rasulullah mengatakan, quli, ucapkan wahai Fatimah, assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal mu'minat yarhamuhumullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lallahiqun. Maka ucapkanlah wahai Fatimah, assalamu ala ahli diyar. Salam kepada ahli diyar. Ahli diyar itu maksudnya, diyar di situ adalah jamak daripada dar, rumah. Rumah itu maksudnya kuburan. Salam sentosa kepada engkau orang yang mendiami atau ruh yang mendiami rumah ini atau kuburan ini. Minal mukminin wal mukminat. Ya, baik orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan. Nah, di sini disebutkan. Yarhamuhumullahu al-mustaqdimina minna wa minal mustakhirin. Semoga Allah mengasihi orang yang pergi mendului kami ataupun nanti pergi lebih belakang daripada kami. Wa inna insyaallah bikum lallahiqun. Karena sesungguhnya insyaallah kami semua ini akan bertemu dengan kalian. Nah, ini adalah ajaran Rasulullah yang kalau kita lihat sirahnya, yang kalau kita lihat kata-katanya, itu seolah-olah mengindikasikan terjadi sebuah dialog antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Nah, tapi dalam hadis ini, sebenarnya hadis ini memiliki 2 makna. Yang pertama, makna bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendengarkan perkataan orang yang masih hidup. Nah, yang kedua, hadis ini juga dimaknai sebagai untuk mempertegas bahwa yang namanya koreksi perintah ziarah kubur kepada kaum muslimin itu termasuk juga adalah kaum perempuan. Nah, kalau misalnya perintah untuk menziarahi kubur, koreksi perintah untuk menziarahi kubur itu dikhususkan kepada kaum laki-laki, maka ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah bukannya menjawab. Rasulullah pasti akan melarang, bukannya malah menjawab. Nah, apakah ini dimaknai artinya adalah Siti Aisyah bertanya mewakili kaum laki-laki? Ini soalnya dari hadis ini juga masih dijawab sama mereka. Oh, itu Aisyah itu sebenarnya bertanya, dia mewakili kaum laki-laki. Hanya karena kebetulan pertanyaan itu disampaikannya lewat Aisyah, masih juga dijawab. Tapi karena Rasulullahnya langsung menjawab, Rasulullah tidak mempermasalahkan yang nanya itu siapa. Nah, jadi karena yang bertanya Aisyah kemudian dijawab, jawabannya itu disampaikan kepada Aisyah, artinya di sini untuk mempertegas bahwa kaum wanita tetap boleh berziarah kubur. Ya Ibu ya, Bu. Jadi ibu-ibu boleh.
menurut saya dan kitab ini. Kemudian dalam hadis yang lain, An Abdullah bin Abi Malikah qala, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Malikah qala, inna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat dzata yawmin min al-maqabir wa qalat laha faqultu laha. Jadi suatu saat Abdullah bin Abi Malikah ini bertemu dengan Aisyah. Kebetulan Aisyah ini baru pulang dari ziarah kubur. Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin atau ibu daripada orang-orang mukmin, min aina aqbal, dari mana engkau? Qalat min qabri akhi Abdurrahman bin Abi Bakr. Aku baru saja menziarahi kuburan saudaraku yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakar. Karena Aisyah itu binti Abu Bakar, saudaranya pun menggunakan bin Abu Bakar, Abdurrahman bin Abu Bakar. Fakultu laha. Kemudian Abdullah bin Abi Malikah ini berkata lagi kepada Aisyah, alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratul kubur? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang untuk berziarah kubur? Qalat. Kemudian Aisyah menjawab, na'am, kana qad naha tsumma amara bi ziyaratiha. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang, kemudian dia sekarang memerintahkan untuk menziarahinya kembali. Silakan dibuka dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Jadi itu juga termasuk hadis yang memperkuat tentang masalah ziarah kubur. Kemudian, nah di sini ada pertanyaan juga. Nah, memang hadis yang sebelumnya yang dikoreksi itu adalah yang sebelumnya dikoreksi Rasulullah ketika beliau melarang ziarah kubur adalah la'anallahu zuwaratul kubur. Jadi Allah melaknat kaum wanita. Di sini memang dipertegas itu adalah zuwarat. Zuwarat itu artinya orang kelompok wanita yang suka menziarahi kubur. Itulah yang akhirnya kemudian hadis ini dimaksud dibatalkan hukumnya, kemudian diganti dengan hadis yang datang berikutnya. Ini pun sebenarnya bukan apa-apa, bukan tanpa sebab. Jadi ketika Rasulullah melihat bahwa kaum wanita pun sudah memiliki kekuatan iman, ya. Jadi karena pada saat itu kan Islam itu kan baru, risalah Islam itu baru diturunkan, sehingga yang namanya pengaruh kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang suka menyembah kuburan itu juga masih berakar di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pada saat itu orang-orang wanita yang suka sesenggukan nangis di kuburan saudara-saudaranya berpotensi untuk mengganggu akidah keimanan mereka yang diakibatkan oleh keyakinan kepada kuburan. Saat itu Rasul itu melarang karena kondisi itu. Jadi ketika beliau melihat bahwa umat Islam sudah memiliki fondasi akidah yang kuat, khususnya adalah kaum perempuan, sekian tahun kemudian maka diturunkanlah kembali perintah untuk menziarahi kubur. Nah, kemudian ada hadis yang suka diangkat juga, ya. Ma darajatul hadits rahimahullahu imra'an la ya'rifu qabrahu. Maka Allah itu akan mengasihi orang yang meninggal dan dia tidak diketahui, la yu'rafu qabrahu, dia tidak diketahui kuburannya. Maka di sini dikatakan bahwa al hadits maudhu walaysa min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam walaysa lahu wujudun fi kulli kutubis sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah. Di sini dikatakan bahwa hadis itu maudhu. Hadis itu tidak pernah ada dan tidak pernah didapatkan dalam semua kitab hadis, entah itu kutubus sittah maupun kutubus tis'ah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, bahwa Allah itu akan mengasihi kuburan orang-orang yang tidak diketahui. Jadi kalau kita meninggal kemudian kuburan kita tidak diketahui, maka kita berpotensi dikasih sayang sama Allah lebih daripada orang yang kuburannya diketahui kemudian sering diziarahi. Maka sesungguhnya hadis ini dikatakan maudhu atau tidak pernah ada dalam satu kitab hadis manapun.
ini yang suka digunakan, ada hadis yang suka digunakan untuk, ini kita belum berbicara masalah mayit, ini masalah kuburan dulu ya. Mudah-mudahan baunya bukan bau kuburan ini. Ada hadis yang mengatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kubur anbiya'ihim, yaitu kuburan nabi-nabi mereka, masajid, sebagai tempat untuk, atau masjid, tempat untuk beribadah. Ini yang digunakan dalilnya orang untuk tidak membangun masjid di dalam kuburan atau meletakkan kuburan di area masjid. Ini dalil yang digunakan. Al-hadits syadz mardud, bahwa sesungguhnya hadis ini pengertiannya itu sering disad. Jadi orang mengerti kepada hadis ini secara keliru, dan dikatakan bahwa hadis ini pun sebenarnya tidak diakui keberadaannya. Karena hadis ini dikatakan syadz, jadi ada keanehan dalam hadis ini. Dalam matan hadisnya itu agak aneh. Ya. Kenapa aneh? Nah, yang pertama, jadi hadis ini tidak diterima karena bentuknya aneh. Struktur kata-katanya itu tidak mengandung logika. Yang pertama, kaifa yattakhidun nasara qabra anbiya'ihim masjidan wa hum aslan nabiyuhum Isa alaihissalam la yujadu lahu qabrun bal rafa'ahu Allah ila sama. Nah, di sini dikatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim, bahwa sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka untuk masjid atau tempat ibadah. Nah, dikatakan bagaimana mungkin orang-orang Nasara, orang-orang Kristen itu mengambil kuburan nabinya? Lah, padahal diketahui bahwa yang namanya nabinya orang Nasrani itu adalah Nabi Isa, yang kuburannya tidak ada. Ada enggak kuburan Nabi Isa? Baik oleh orang-orang Nasrani maupun oleh orang-orang Muslim tidak diketahui kuburannya Nabi Isa itu di mana. Jadi hadis ini dikatakan aneh. Lalu kuburannya kok nggak ada, kok kenapa dilarang? Di sini dikatakan bahwa Yahud dan Nasara. Oh, itu hanya ditujukan kepada orang Yahudi. Lah, kenapa Kristennya juga disebut? Enggak. Di sini logikanya Bapak nangkep nggak? Ya. Bagaimana mungkin dilarang? Bagaimana mungkin ada larangan ini? Karena orang-orang Kristen itu mengambil kuburan nabinya sebagai masjid. Padahal yang namanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada kuburannya. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diyakini bahwa baik jasadnya maupun ruhnya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi itulah dikatakan kenapa hadis ini syadz. Syadz itu artinya memiliki kecacatan. Cacat dalam pengertian nalar logikanya. Jadi bagaimana mungkin orang-orang Kristen diyakini mengambil kuburan nabinya sebagai masjid, padahal diyakini bahwa yang namanya kuburan Nabi Isa itu tidak ada. Ini kan berarti tidak nyambung antara fakta dengan hadis. Nah, karena hadis ini tidak didukung oleh fakta, maka hadis ini dikatakan syadz. Maka hadis ini dikatakan cacat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ada hadis yang mengatakan gini-gini, dari mana? Logikanya nggak nyambung. Nah, kemudian yang alasan yang berikutnya juga bahwa al-hadits sharih bi annahum yattakhiduna quburul anbiya'i masajid ay yasjuduna 'alaiha. Fa in sajada ahadun 'ala nafsil qabri fa huwa fal'un bi nasil hadits wa laysa kafir. Nah, kemudian dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalaupun toh hadis ini dikatakan ada, maka sesungguhnya yang dimaksud dengan masjid itu adalah kuburan yang disujudi. Ingat. Jadi maksudnya orang naruh kuburan di dalam masjid, di dalam tempat ibadah, atau sengaja membuat tempat ibadah di tengah-tengah masjid, kemudian kuburan itu
disembah. Jadi pengertian daripada hadis ini, kalaupun toh ada secara bahasa, yang dimaksud itu adalah orang membangun tempat ibadah di dalam kuburan atau meletakkan kuburan di dalam tempat ibadah, kemudian dia menyembah kuburan itu. Jadi bukannya bersujud di mana di dalamnya ada masjid. Jadi ini juga aneh. Kalaupun toh hadis ini ada, maka sesungguhnya pengertiannya itu tidak sesederhana itu. Pengertiannya ini merupakan sebuah kalimat majaz yang dimaksud dengan kubur dan masjid ini adalah mereka menyembah kuburan. Sementara yang terjadi di kalangan orang Islam, kalaupun toh, contohnya adalah di Masjid Nabawi. Di sana ada kuburan Rasulullah SAW, di sana ada kuburan Abu Bakar, di sana ada kuburan Umar. Maka sesungguhnya, kalaupun toh hadis ini ada, gitu ya. Kalaupun toh hadis ini masih berlaku, maka bisa dibayangkan sekian juta umat Islam, entah itu yang umroh maupun yang haji, menziarahi kuburan Nabi SAW, maka sholat arba'in mereka di Masjid Nabawi akan tertolak. Karena apa? Di dalamnya ada kuburan. Kalaupun akhirnya mereka jawab, oh kalau Masjid Nabawi itu pengecualian, ada lagi. Tapi ketika ditanya dalilnya, mana dalil pengecualiannya? Nggak ada juga. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengutip hadis ini untuk tujuan mengatakan bahwa sholat tidak sah di sebuah masjid yang ada kuburannya, maka sesungguhnya hadis ini sangat bisa ditolak dengan logika-logika yang tadi saya sampaikan. Paling tidak hadis ini kan tidak ada istisnanya, tidak ada pengecualiannya. Karena apa? Ya buktinya, bagaimana mungkin sholat seseorang di Masjid Nabawi akan tertolak hanya karena di dalamnya ada kuburan Nabi? Oh itu kan karena ada kuburan Nabi, pengecualian. Tapi ada juga kuburan Sayyidina Umar, ada juga kuburan Sayyidina Abu Bakar. Kalau begitu tetap aja dong seluruh umat Islam yang sholat di dalam Masjid Nabawi akan tidak diterima sholatnya. Bayangkan, kita ngumpulin duit sampai 20 juta, 25 juta umroh, kemudian ziarah ke makam Nabi, apalagi yang haji sampai 100 juta dapat arba'in, dia 8 hari di sana, kok tiba-tiba kita dikatakan bahwa sholat kita nggak diterima karena di dalamnya ada kuburan. Nah itu yang terkait dengan masalah membangun masjid di sekitar kuburan. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja dulu ya. Kita sambungkan lagi di lain kesempatan. Sebenarnya masih ada bab yang berikutnya. Mungkin sekedar satu saja saya tambahkan. Ini sekedar melengkapi bab yang keduanya terkait dengan hal yasilu thawabul Quran lil mauta. Apakah sampai pahala yang kita bacakan, pahala membaca Al-Quran yang kita hadiahkan kepada mayit? Ini kan yang sering kita lakukan. Dikatakan di sini bahwa na'am yasilu thawabil Quran lil mauta, bahwa sesungguhnya pahala dari bacaan Quran yang kita sampaikan kepada orang yang sudah wafat itu nyampe. Ya. Salah satu hadisnya adalah Wan Abdurrahman ibn al-Ala bin al-Lajlaj an abihi qala abi. Jadi sahabat Abdurrahman bin al-Ala bin al-Lajlaj, beliau mengatakan an abihi qala abi, bapakku berkata, ya bunayya, wahai anakku, idza ana mittu, jika aku meninggal, fa alhidni, maka masukkanlah atau galilah sebuah liang lahat. Fa idza wada'tani fi lahdi, ketika engkau sudah meletakkan jasadku dalam liang kuburku, faqul, maka ucapkanlah bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, bismillahi ala millati Rasulillah, tidak perlu saya terjemahkan. Bismillahi ala millati Rasulillah itu artinya dengan kepercayaan atau agama Rasulullah SAW. Tsumma syanna alayya turab syannan, kemudian tutuplah aku dengan tanah, tutuplah jasadku dengan tanah. Tsumma iqra' inda ra'si, kemudian bacalah di bagian kepalaku bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Jadi bacalah di bagian kepalaku itu
dengan pembukaan surat Al-Baqarah dan akhir daripada surat Al-Baqarah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Karena sesungguhnya aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Jadi ini adalah terkait dengan masalah bahwa tidak mungkin Rasulullah memerintahkan seseorang membacakan ayat Al-Quran di bagian kepala orang yang meninggal kalau tidak ada manfaat. Wan Abdullah bin Umar, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdullah bin Umar mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ahadukum," jika salah seorang dari kalian meninggal, fala tahbisu wa asra'u bihi ila qabrihi, maka kamu jangan berdiam diri, tapi segeralah pergi ke kuburannya, wal yaqra' 'inda ra'sihi bi Fatihatil Kitab. Kemudian bacalah di bagian kepala kuburannya itu adalah Fatihatul Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah, wa 'inda rijlaihi bi khatimatil Baqarah wa bi khatimatil Baqarah fi qabrihi, dan di bagian kakinya membaca akhir daripada surat Al-Baqarah. Ini adalah hadis yang lain yang kalau tadi dikatakan Rasulullah membaca pembukaan surat Al-Baqarah dan akhir surat Al-Baqarah di kepalanya, hadis ini mengatakan bahwa di depannya membaca di bagian kepala membaca Al-Fatihah, kemudian di bagian kaki membaca ujung 3 ayat daripada surat Al-Baqarah. Ini adalah yang terkait dengan masalah usul sababil Quran. Singkat bahasan dalam urusan ini, memang 3 madhab, yaitu madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali, itu meyakini akan sampainya pahala bacaan Quran yang dikirim oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah mati. Ini adalah keyakinan 3 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan tidak. Nah, ini supaya kita pahami, kalau mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak memfatwakan bahwa yang namanya pahala membaca Al-Quran dari orang yang masih hidup itu sampai kepada orang yang sudah meninggal tidak sampai, memang betul. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pahala bacaan Quran dari orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Akan tetapi, ya, walaupun Imam Syafi'i mengatakan pahala baca Quranmu ketika engkau kirimkan tidak akan sampai, akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Quranmu itu adalah doa. Yang sampai itu adalah doanya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan walaupun yang namanya pahala baca Quran itu tidak sampai, tetapi pahala doanya melalui bacaan Al-Quran tetap itu menjadi bagian daripada haknya si mayit. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya qiraatul Quran min jumlatil du'a, bahwa yang namanya membaca Quran itu adalah sejumlah doa yang dibacakan. Jadi yang sampai itu adalah doanya. Jadi kita mengikuti madhab manapun, sesungguhnya membaca Al-Quran yang kita hadiahkan kepada si mayit itu sesuatu yang sifatnya masyru', artinya disyariatkan. Wah, untuk apa kamu baca Quran dihadiahkan kepada mayit? Katanya kalian ini pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Ya memang betul. Tapi karena kita yakini bahwa membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada doa, ya, maka yang sampai itu adalah doanya. Karena diyakini bahwa yang namanya ghidha'ur ruh, ghidha'ul mayyit, bahwa yang namanya makanan yang selalu ingin dikonsumsi oleh ruh orang yang sudah meninggal itu adalah bacaan Al-Quran. Itu adalah bacaan Al-Quran. Sehingga disarankan oleh anak cucunya yang masih hidup, kirimkanlah hadiah-hadiah bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah wafat sebagai bagian kita mengirimkan makanan bagi mereka. Karena makanan orang yang sudah meninggal itu adalah bacaan Al-Quran dan doa, khususnya doa orang-orang yang soleh, yaitu anak dan keturunannya. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan masalah usul sawabil Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, setelah saya mendengar tadi, dalam keseharian kan orang banyak bertanya, Pak Ustaz, roh yang sudah meninggal itu kemana? Setelah saya mendengarkan paparan Pak Ustaz tadi, saya mengambil kesimpulan soal roh yang meninggal itu ya bermukim di kuburan. Apa demikian? Mohon penjelasan. Jadi kalau ditanya orang kita jelas roh yang meninggal kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal 'ilmi illa qalilan." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, sesungguhnya yang namanya ruh itu urusan Allah. Wa ma utitu minal 'ilmi illa qalilan, dan aku memberikan ilmu termasuk ilmu tentang ruh itu hanya sedikit. Jadi kalau kita membuka, ada sebuah kitab yang namanya Ruh, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid daripada Ibnu Taimiyah. Di situ dikatakan bahwa ruh ini memiliki kemampuan berpindah-pindah dengan kecepatan dan kemampuan yang sangat luar biasa. Karena yang namanya ruh tidak terikat dengan fisik. Ini hadisnya dikatakan bahwa hadis Rasulullah SAW yang saya lupa matanya, tapi kira-kira bunyinya adalah bahwa Rasulullah itu ketika mendengarkan orang bersolawat kepada beliau, maka Rasulullah minta kepada Allah untuk mengembalikan ruhnya untuk menjawab solawat dan salam orang yang menyampaikan solawat, gitu ya. Jadi Rasulullah itu minta kepada Allah untuk dikembalikan ruhnya ke bumi ini, menjumpai orang untuk membalas solawat orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah ruhnya itu ada di kuburan? Salah satu. Ya. Jadi salah satu di mana ruh itu suka bertempat, ya memang di kuburan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita berdoa kepada orang yang sudah wafat dan kita tidak di kuburan? Tidak apa-apa. Jadi kalau kita berbicara masalah ruh orang yang sudah meninggal, ini adalah sesuatu yang gaib, walaupun banyak juga memang ulama yang menafsirkan bahwa bahasa kitanya itu suka-suka ruhnya mau berada di mana. Apakah dia mau berada di kuburan, apakah dia mau berada di tempat di mana dia sukai, atau terkadang dia ini juga mengunjungi orang-orang yang masih hidup di mana itu adalah bagian daripada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi logikanya ketika kita masuk kuburan dan kita menganggap itu adalah rumahnya mereka dan kita mengucapkan salam, kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mereka pun membalas salam, artinya salah satu daripada tempat ruh orang yang sudah meninggal itu menunggu alam mahsyar sebelum terjadinya hari kiamat itu ya di kuburan. Yang jadi persoalan, kita nggak usah takut dengan kuburan, karena yang namanya ruh tidak akan mendapatkan memberikan dampak negatif buat kita. Tapi coba nanti suatu saat ketika Bapak dan Ibu nanti ziarah kubur, coba menggunakan sedikit ihsas batin. Ihsas batin itu perasaan batiniah. Pasti kita itu merasakan bahwa di sekeliling kita itu ada memang yang namanya spirit itu ada. Sekarang untuk apa kita ini berziarah kepada makam Rasulullah SAW di Madinah kalau kita tidak meyakini bahwa salah satu tempat di mana ruh Rasulullah SAW bersemayam itu adalah di sekitar masjid beliau? Untuk apa? Yang kita ziarahi itu makam Rasulullah itu kan bukan batunya, bukan nisannya, bukan tembok yang mengelilingi makamnya, bukan. Tapi yang kita ziarahi itu adalah keyakinan kita tentang ruh Rasulullah SAW. Itu sama halnya juga dengan ruh orang-orang yang lain yang sudah wafat dari keluarga kita, orang-orang tua kita. Insya Allah, kalau menurut saya, lebih banyak hikmahnya kita berziarah kubur kepada saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah wafat, daripada tidak berziarah sama sekali. Salah satu manfaatnya adalah kita selalu diingatkan dengan kematian itu. Jadi yang namanya manfaat kita ini mengantarkan jenazah
ke kuburan ataupun kita berziarah kubur secara rutin, baik 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, ataupun 1 tahun sekali, itu manfaatnya kepada orang yang hidup tuh banyak sekali. Selain masalah fadilah, kita juga katakanlah mengirimkan doa kepada orang yang sudah wafat, tapi kita juga mendapatkan peringatan-peringatan akan kematian. Maka ada beberapa metode tarekat ketika membaiat itu adalah ada suatu proses training, proses pembentukan jiwa. Itu dibikin kayak semacam simulasi kuburan. Kemudian orang itu sudah berbaring di dalam kuburan yang seolah-olah dianggap sebagai kuburan. Biar dia bisa merasakan kuburan itu seperti itu. Dan ternyata itu sebuah pendidikan jiwa yang baik. Jadi ketika orang pernah merasakan bagaimana dinginnya kuburan, bagaimana sempitnya kuburan, bagaimana gelapnya kuburan, kemudian tentunya ketika dia ada di kuburan itu dikasih motivasi-motivasi. Ya. Itu ada beberapa aliran tarekat yang ketika membaiat para jamaahnya itu mereka dimasukkan ke dalam liang lahat yang sifatnya itu liang lahat simulator, biar merasakan bagaimana rasanya di dalam kuburan. Entah berapa lama, ya mungkin sampai dia menemukan tentang makna ruh yang dia miliki, bahwa suatu saat dia akan menghadapi kematian, dan itulah kenyataan daripada kematian. Mohon maaf kalau jawaban saya mungkin tidak begitu berkenan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ada sedikit pertanyaan mengenai hati saya juga. Salah satunya adalah persoalan tadi kalau dari Imam Syafi'i, kalau kita membacakan Al-Quran itu doa yang disampaikan. Di satu sisi saya sedikit ada pegangan. Saya melihat apakah baiknya kalau kita ziarah kubur itu hanya mendoakan saja, terus saat membaca Al-Qurannya apa harus di dekat kuburan itu, atau lebih baik di masjid atau di rumah untuk menyampaikan doa kita terhadap ahli kubur. Di satu sisi yang pertama saya adalah dalam surat Al-Imran mengatakan bahwa sesungguhnya orang Muslim itu tidak mati, mereka hidup di sisi Allah. Ya, untuk masalah itu ya saya tidak mau mengambil yang lebih banyak lagi, yang mengatakan bahwa memang itu ternyata orang-orang yang sudah mati, terutama kaum Muslim itu masih hidup di sisinya Allah. Jadi pertanyaan saya adalah yang pertama mengenai untuk bagaimana yang baiknya untuk membacakan Al-Quran itu, sedangkan apa sendiri sebetulnya untuk orang yang hidup. Bagaimana yang lebih baik, apakah saya harus baca Al-Quran itu di kuburan, atau lebih baik lagi di rumah atau di masjid? Mohon untuk hadis dan dalilnya bisa disampaikan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terkait dengan masalah di mana sebaiknya kita membacakan Al-Quran, kalau memang kita niatkan membaca Al-Quran itu kita hadiahkan kepada orang yang sudah wafat dan kita punya kesempatan, maka sebaiknya dibacakan di kuburan. Jadi kita membaca Al-Qurannya di kuburan. Hadisnya apa? Ya hadisnya tadi yang saya bacakan, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa kalau saudara meninggal, maka segeralah untuk pergi ke kuburan dia dan bacakanlah surat Al-Fatihah di bagian kepalanya, kemudian bacakanlah ujung daripada surat Al-Baqarah di bagian kakinya. Maka Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, walaupun suka mereka katakan hadis ini tidak bisa diterima kesahihannya, Yasin qalbul Quran, faqra'uha ala mautakum. Yang namanya ya surat Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Faqra'uha ala mautakum. Maka bacakanlah Yasin bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Itu terkait dengan masalah surat Yasin. Boleh saya bahas? Ya, buat lagi ngaji, kenapa dia? Ya, ada apa? Cepat saja. Kenapa? Oh, ya. Yang tidak sama begitu. Ya, jadi kalau karena bacaan Al-Quran yang dikhususkan buat orang yang sudah meninggal, kalau kita memungkinkan punya waktu untuk ke kuburannya, maka sebaiknya datang ke kuburannya, karena Rasulullah sendiri memerintahkan demikian. Tapi kalau kita kebetulan tidak memiliki waktu, maka kita baca di rumah pun tidak apa-apa.
kita baca di masjid pun lebih baik. Kalau kebetulan memang kita memiliki waktu ke masjid. Tapi afdolnya, fadilahnya itu lebih banyak kalau kita bacakannya itu di kuburan. Itu lebih banyak, insya Allah. Karena si ruh daripada si mayit itu sendiri, ya kalau kita berasumsi bahwa dia itu ruhnya sama dengan manusia, dia juga memiliki rasa senang ketika dikunjungi dan diziarahi. Karena jadi bayangkan, mayit itu ruhnya, suara sendalnya saja kedengeran, apalagi bacaan Qurannya. Jadi kalau saya berpatokan kepada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mensyariatkan membaca Al-Quran yang kita hadiahkan kepada mayit, kalau kita memiliki waktu sebaiknya lakukan dan bacakan itu di kuburan. Manfaatnya jauh lebih banyak. Gitu. Mungkin cukup, waktunya sudah siang. Kita lanjutkan lagi insya Allah lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.